Hai Quickers, belakangan ini Mimin lihat banyak banget pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Kalau dijawab satu-satu di komentar, seringnya kurang efektif. Apalagi kalau pertanyaannya mirip atau diulang-ulang. Nah, biar lebih jelas dan enak ditonton, akhirnya Mimin bikin sesi baru khusus untuk jawab pertanyaan kalian. Namanya Quick Answer. Di sini, Mimin bakal rekap pertanyaan dari kalian dan jawab langsung lewat video. Jadi, kalau ada yang masih bingung, atau kalian pengen tanya sesuatu seputar teknologi, langsung aja tulis di kolom komentar. Siapa tahu pertanyaanmu kepilih di episode selanjutnya. Dan sekarang, selamat datang di Quick Answer episode pertama. Pertanyaan pertama dari @daniskan Fawas. Mau nanya juga nih, katanya Windows ME ke bawah yang kernelnya masih 9X berbasis Microsoft DOS. Dan Windows NT 3.1 sampai 2000 dan XP ke atas yang kernelnya NT udah nggak berbasis Microsoft DOS lagi. Oke, mari kita lurusin. Jadi gini, Windows zaman dulu ada dua jalur. Pertama jalur Windows 1 sampai Windows Millennium Edition. Windows 1 sampai Windows 3 semuanya bergantung pada Microsoft DOS. Sedangkan Windows 95 sampai Windows Millennium Edition atau yang dikenal sebagai keluarga Windows 9X, kernelnya masih campuran antara Windows modern dengan Microsoft DOS di bawahnya. Makanya kalau kalian buka Windows 98, masih bisa lihat DOS-PROM yang asli. Nah, jalur kedua adalah keluarga Windows NT atau New Technology. Dimulai dari Windows NT 3.1 tahun 93, terus naik ke NT 4, lalu Windows 2000, Windows XP, Vista, dan seterusnya. Bedanya apa? Kernel New Technology ini udah full 32 bit, stabil, dan tidak lagi berbasis Microsoft DOS. Jadi, nggak ada lagi DOS di balik layar. For your information, Windows New Technology awalnya digunakan untuk kelas bisnis dan server, tapi akhirnya jadi standar untuk semua Windows modern saat ini. Bisa dibilang Windows 95 sampai Millennium Edition itu kayak jembatan dari era DOS ke era modern. Sedangkan Windows New Technology ke atas adalah fondasi Windows yang kita kenal sekarang. Jadi singkatnya, Windows 9X dan Windows Millennium Edition masih ada DOS di belakang layar. Sedangkan Windows New Technology, Windows 2000, dan Windows XP ke atas, kernelnya baru, udah lepas dari Microsoft DOS. Pertanyaan kedua, masih dari @daniskan Fawas. Assalamualaikum Bang, mau nanya, emang bener Bang, Command Prompt itu sebenarnya terminal buat jalanin Microsoft DOS, karena Windows NT bukan basis Microsoft DOS lagi. Waalaikumsalam, pertanyaan bagus banget. Jadi gini, Command Prompt di Windows memang sering disalahartikan sebagai Microsoft DOS, padahal sebenarnya berbeda. Windows modern sejak Windows NT, termasuk Windows XP, Windows 7, Windows 10, sampai Windows 11, udah nggak berbasis Microsoft DOS lagi. Command Prompt itu cuma shell alias antarmuka teks untuk menjalankan perintah bawaan Windows NT. Jadi meskipun kelihatannya mirip DOS, sebenarnya dia bukan DOS, tapi NT Command Line. Kalau dulu, Windows 95 atau 98 memang ada lapisan DOS di bawahnya, tapi sejak Windows 2000 ke atas, DOS sudah dilepas. Dan Command Prompt cuma meneruskan tradisi sinteks yang mirip DOS biar orang nggak kaget. Kalau kamu masih mau ngerasain beneran Microsoft DOS di Windows modern 64 bit, kamu butuh emulator. Yang paling populer adalah DOSBox. Dengan DOSBox, kamu bisa jalanin program dan game jadul berbasis DOS tanpa masalah. Jadi, bisa nostalgia main game klasik kayak Doom, Prince of Persia, atau Command and Conquer. Kesimpulannya, Command Prompt bukan Microsoft DOS, tapi penerusnya yang hidup di ekosistem Windows NT. Kalau mau Microsoft DOS asli, sekarang jalannya lewat emulator kayak DOSBox. Pertanyaan ketiga dari @jikri0018. Nama Android nama-nama kue ya? Atau makanan? Kira-kira kue depannya Z apa ya? Oke, Mimin jawab. Betul banget. Android versi awal memang pakai nama makanan manis alias dessert. Mulai dari cupcake, donat, eclair, sampai pie. Tapi nggak semua huruf dipakai ya. Ada beberapa huruf yang dilewatkan Google karena jarang ada nama dessertnya. Nah, soal huruf Z, sampai sekarang belum ada nama kue Z resmi. Android terakhir yang dipakai nama dessert itu Android 9 atau Android Pie. Mulai Android 10 ke atas, Google berhenti pakai nama makanan untuk branding publik. Jadi langsung angka aja, kayak Android 10, Android 11, Android 12, dan seterusnya. Walaupun demikian, di internal Google, nama dessert ini masih dipakai buat codename. Misalnya, Android 10, codename-nya adalah Queen Star. Android 11, Red Velvet Cakes. Android 12, Snow Cone. Android 13, Tiramisu. Android 14, Upside Down Cake. Android 15, Vanilla Ice Cream. Sedangkan Android 16 adalah baklava. Jadi singkatnya, Android udah nggak pakai nama kue buat branding publik sejak Android 10. Tapi di balik layar, tim Google masih setia pakai nama dessert. Kalau terkait dengan kue huruf Z, sejauh ini masih belum ada. Dan kayaknya nggak bakal pernah ada. Pertanyaan keempat, dari @wawanv3g.
KaiOS apa kabar bang? Kok dilupain? Apa kurang laku juga ya? Wah, pertanyaan bagus banget nih. Jadi gini, KaiOS itu sebenarnya bukan hilang atau dilupain. Tapi, memang pasar dan penggunaannya terbatas banget. KaiOS lahir sekitar tahun 2017 sebagai penerus dari Firefox OS. Fokus utamanya bukan smartphone canggih, tapi fitur phone modern alias HP jadul rasa baru. Nah, beberapa contoh HP yang sempat populer pakai KaiOS itu kayak Nokia 8110 4G atau nama lainnya Banana Phone. Ada juga Geophone di India, sampai beberapa seri Nokia kecil yang ada WhatsApp, YouTube, sampai Google Assistant. Masalahnya, KaiOS itu kurang bisa bersaing dengan Android. Kenapa? Yang pertama karena aplikasi terbatas. Meski ada WhatsApp dan YouTube, ekosistemnya jauh banget dibanding dengan Play Store di Android. Yang kedua, karena pasarnya kecil. Cuma laku di segmen fitur phone murah, bukan smartphone. Yang ketiga, karena minat menurun. Makin banyak orang yang beralih ke smartphone Android murah, jadi fitur phone pintar ala KaiOS makin tersisih. Sekarang, KaiOS memang masih ada, tapi popularitasnya udah jauh menurun dibanding awal rilis. Jadi bisa dibilang bukan dilupain, tapi kalah pamor. Singkatnya, KaiOS dulu sempat jadi jembatan buat fitur phone, biar bisa nyicipin rasa smartphone. Tapi karena Android makin murah dan gampang diakses, pamornya jadi tenggelam. Jadi bukan hilang, tapi kalah tenar. Pertanyaan kelima, dari @Mr.Tasik. Kenapa Huawei nggak buat OS Harmony biar bisa diinstal ke semua brand HP kayak OS MIUI dulu? Nah, ini bedanya ada di konsep dasar OS-nya. Kalau MIUI, itu sebenarnya cuma custom Android. Jadi masih Android juga, cuma dibungkus dengan tampilan dan fitur tambahan dari Xiaomi. Makanya bisa gampang diport ke device Android lain. Sementara Harmony OS, itu bukan Android, tapi OS baru dengan microkernel. Walaupun punya compatibility layer agar bisa jalanin aplikasi Android, arsitekturnya sudah sangat berbeda. Jadi, nggak bisa dipasang kayak custom ROM biasa. Selain itu, Huawei juga bikin Harmony OS sebagai ekosistem eksklusif untuk perangkatnya. Ada integrasi super device, smart IoT, sampai cloud service yang memang dikunci di dalam ekosistem Huawei. Jadi, strategi mereka bukan sekedar bikin OS open kayak Android, tapi bikin dunia sendiri. Tapi, bukan berarti brand lain nggak bisa pakai. Huawei punya versi open source-nya, yaitu Open Harmony. Ini mirip kayak AOSP di Android. Secara teori, vendor lain bisa ambil source code Open Harmony dan bikin HP sendiri. Bahkan di Tiongkok, ada brand lokal yang pakai Open Harmony buat HP dan IoT device. Masalahnya, bikin HP dengan OS non-Android atau iOS itu berat banget. Kenapa? Yang pertama, harus bikin ekosistem App Store sendiri, karena nggak ada Google Play. Yang kedua, butuh investasi gede buat narik developer aplikasi. Sedangkan yang ketiga, susah bikin orang mau pindah ke ekosistem baru. Jadi, Harmony OS resmi itu eksklusif buat Huawei. Kalau brand lain mau, jalurnya lewat Open Harmony. Tapi sampai sekarang, belum ada vendor besar yang berani keluar dari bayangan Android dan iOS. Pertanyaan ke-6 dari @MuhammadNathanAyaka. Bang, kenapa ISO installer Windows dari yang awalnya cuma beberapa gigabyte, pas ke-install malah ukuran Windowsnya badak banget? Oke, jadi gini. File ISO Windows itu isinya udah dikompres habis-habisan biar ukurannya kecil dan gampang diunduh. Makanya kelihatannya cuma 4-6 GB. Begitu diinstal, Windows harus ekstrak semua file sistem, pasang driver bawaan, copy library DLL atau Dynamic Link Library, sampai nyiapin folder penting kayak WinSXS atau Windows Side by Side yang isinya cadangan dan versi lama dari file sistem buat update dan kompatibilitas. Nah, folder Windows Side by Side ini aja bisa nyedot belasan gigabyte sendiri. Selain itu, Windows juga otomatis bikin file tambahan, kayak pack file sebagai virtual memory, hibernation file, sampai sistem restore point. Jadi, wajar banget ukuran Windows yang awalnya 4-6 GB di installer, bisa bengkak jadi 20-30 GB setelah instalasi penuh. Singkatnya, installer Windows kecil karena dikompres. Tapi setelah dipasang, dia ngekstrak semua komponen dan bikin banyak file sistem tambahan. Makanya, ukuran Windows-nya jadi badak. Pertanyaan ke-7 dari Haris ISM. Tapi anehnya saya bandingin antara Oppo Reno 13 dengan Samsung Galaxy Z Flip 3 yang sama-sama pakai UFS versi 3.1. Ketika install atau update aplikasi dari Play Store, kenapa lebih ngebut di Reno 13? Harusnya kan sama cepet dong kalau sesuai logika. Nah, ini pertanyaan menarik banget. Walaupun kedua HP sama-sama pakai UFS versi 3.1, kecepatan instalasi aplikasi di Play Store itu nggak cuma ditentukan dari storage aja. Ada beberapa faktor lain yang ikut ngaruhin. Contoh, yang pertama karena SoC dan CPU decompression speed. File APK atau bundle yang kamu download itu biasanya dikompres.
Jadi, sebelum dipasang ke sistem, file harus didekompres. Nah, kecepatan dekompres ini sangat bergantung sama prosesor. Reno 13 pakai chipset yang lebih baru dibandingkan Flip 3. Jadi, proses unpacking aplikasinya lebih cepat. Yang kedua, ada file system optimization. Meskipun sama-sama UFS versi 3.1, tiap brand bisa pakai konfigurasi berbeda di firmware storage-nya. Misalnya, Oppo mungkin optimasi I/O di Reno 13 biar install aplikasi lebih lancar. Sedangkan Samsung mungkin lebih fokus ke multitasking atau daya tahan. Yang ketiga ada thermal dan background task. HP lipat kayak Flip 3 biasanya punya keterbatasan thermal. Jadi, performanya bisa turun lebih cepat saat ada proses berat di background. Reno 13 yang lebih baru bisa jadi punya manajemen suhu lebih bagus. Jadi kecepatannya tetap stabil. Yang keempat, karena Play Store Optimization dan cache handling. Setiap vendor punya cara masing-masing untuk ngatur cache instalasi aplikasi. Kadang di HP tertentu, prosesnya bisa lebih efisien, jadi terasa lebih cepat. Yang kelima, karena fragmentasi dan umur storage. Z Flip 3 itu ponsel lebih lama. Kalau sudah sering dipakai, storage bisa ngalamin fragmentasi atau wear leveling, yang bikin kecepatan tulis acak atau random write jadi menurun. Jadi, wajar kalau kalah cepat dari Reno 13 yang masih baru. Kesimpulannya, walaupun di atas kertas sama-sama pakai UFS versi 3.1, hasil di dunia nyata bisa berbeda karena kombinasi antara chipset, software optimization, file system, dan thermal management. Biar nggak bingung, coba kita bandingkan spesifikasi penting lain yang mempengaruhi kecepatan dari dua HP ini. Oppo Reno 13 menggunakan SoC Dimensity 8350, sedangkan Samsung Galaxy Z Flip menggunakan Snapdragon 888. Oke, sekarang kita coba bandingkan spesifikasi tipe SoC yang dipakai. Dari sini, sudah terlihat jelas Reno 13 jauh lebih unggul karena menggunakan teknologi terbaru 4 nanometer. Sedangkan Z Flip masih menggunakan teknologi 5 nanometer generasi awal. Dari segi kecepatan CPU, bisa kalian bandingkan sendiri kecepatan dari masing-masing jenis CPU yang dipakai. Sedangkan dari jenis RAM, yang digunakan Reno 13 adalah LPDDR5X, yang merupakan evolusi dari LPDDR5. Sampai sini sudah paham kan? Kalau masih belum, sekarang kita bandingkan dua jenis RAM ini. Dari sini, terlihat jelas bahwa RAM dengan tipe LPDDR5X 30% lebih cepat dari RAM tipe LPDDR5. Berdasarkan spesifikasi dari kedua HP tadi, bisa kita simpulkan. Yang pertama, Dimensity 8350 lebih efisien dari Snapdragon 888, memungkinkan kecepatan dekompresi file lebih baik. Yang kedua, LPDDR5X pada Reno 13 lebih cepat dalam transfer data dibanding LPDDR5, memungkinkan pengalaman yang lebih mulus saat proses install dan update aplikasi. Yang ketiga, meski Z Flip 3 pakai UFS versi 3.1, implementasi controller dan optimasi firmware Reno 13 lebih modern, sehingga sebagian besar proses I/O bisa lebih responsif. Yang keempat, desain lipat Flip 3 menghadirkan keterbatasan thermal, membuat perangkat lebih cepat throttling dibanding Reno 13. Jadi, kombinasi chipset baru, RAM lebih cepat, optimasi sistem, dan manajemen thermal membuat Reno 13 unggul dalam kecepatan instalasi aplikasi meski spek penyimpanan sama. Pertanyaan ke-8, dari @Finik Terbang. Bahas juga bang, apakah RAM juga eMMC? Pertanyaan keren nih, banyak yang sering ketukar antara RAM dan ROM. Jadi gini, RAM itu beda dengan storage. RAM itu bukan eMMC atau UFS. RAM punya teknologinya sendiri, misalnya LPDDR4X, LPDDR5, atau LPDDR5X. Fungsinya beda, RAM itu buat nyimpen data sementara, biar aplikasi bisa jalan cepat. Sedangkan eMMC atau UFS itu storage permanen buat nyimpen sistem, aplikasi, dan file. Yang kedua, perbedaan prinsip kerja. RAM itu volatile memory, artinya datanya hilang kalau HP kalian mati. Kalau eMMC atau UFS itu non-volatile memory, datanya tetap ada walaupun HP kalian dimatikan, jadi nggak bisa disamakan. Yang ketiga, kecepatan RAM versus UFS atau eMMC. Kecepatan RAM jauh lebih tinggi dibandingkan UFS atau eMMC. Makanya, RAM dipakai buat proses real time, sedangkan storage lebih ke tempat penyimpanan jangka panjang. Yang keempat, hubungan RAM dan storage. Meskipun beda teknologi, keduanya saling terkait. Kalau RAM kecil, HP bisa lambat walaupun storage cepat. Gitu juga sebaliknya, jadi butuh keseimbangan. Analogi sederhananya seperti ini. Bayangin kamu lagi kerja. RAM itu meja kerja kamu, tempat naruh dokumen yang lagi dipakai. Kalau mejanya luas, kamu bisa kerja lebih cepat. Sedangkan eMMC atau UFS itu lemari arsip, tempat semua dokumen disimpan permanen. Kalau mau kerja, kamu ambil dulu dari lemari ke meja kerja. Nah, kalau mejanya kecil, walaupun lemari besar, kerja tetap ribet. Jadi singkatnya, RAM itu pakai teknologi LPDDR, bukan eMMC atau UFS. Fungsinya beda, tapi saling melengkapi.
Pertanyaan ke-9 dari @jovi25. Untuk iPhone sekarang sudah pakai NVMe. Nah, kalau lawan UFS, kencang mana bang? Oke, jadi gini. Memang benar iPhone pakai penyimpanan berbasis NVMe, sedangkan mayoritas Android modern pakai UFS. Pertanyaannya, apa itu NVMe di iPhone? NVMe atau Non-Volatile Memory Express itu aslinya protokol yang dipakai di SSD PC kelas atas. Keunggulannya ada di latensi super rendah dan kecepatan akses random, atau baca tulis data kecil-kecil secara cepat. Ini bikin iPhone terasa lebih mulus saat buka aplikasi, multitasking, atau loading game. Sedangkan UFS di Android itu lebih fokus ke kecepatan sekuensi tinggi alias transfer file besar-besaran. Versi terbaru kayak UFS versi 4 sudah bisa tembus hingga 4,2 GB per second. Jadi kalau soal mindahin data gede, update game 10 GB, atau copy file video 4K, UFS lebih ngebut di atas kertas. Lantas, kenapa iPhone terasa lebih cepat? Hal ini karena iOS itu dioptimalkan penuh buat NVMe, sedangkan Android harus support banyak variasi hardware. Jadi, meskipun angka UFS lebih tinggi, kadang real world performa masih kalah mulus sama iPhone. Kesimpulannya, kalau bicara angka raw speed, UFS 4 bisa ngalahin NVMe iPhone. Tapi kalau soal responsivitas dan pengalaman pakai sehari-hari, NVMe di iPhone masih jadi juara. Biar dikira Mimin gak omong doang, ini Mimin kasih referensi tes speed storage antara iPhone 16 Pro Max versus Samsung S24 Ultra yang menggunakan UFS versi 4. Buat kalian yang ingin nonton videonya langsung, bisa mampir ke channelnya @SciTechGuru atau cek link di deskripsi. Nah, dari sini bisa kalian lihat bahwa iPhone 16 Pro Max lebih cepat dalam menyelesaikan tes speed. Hal ini karena memang fokus NVMe di iPhone adalah latensinya yang super rendah, sehingga lebih responsif dalam pemakaian sehari-hari. Tapi, ketika lihat hasil akhirnya, terlihat jelas bahwa iPhone 16 Pro Max kalah telak soal raw speed-nya dari Samsung S24 Ultra yang menggunakan UFS versi 4. Intinya, pilihannya balik lagi ke kalian. Mau fokus ke responsivitas atau ke raw speed. Dan tentu saja, jangan lupa sesuaikan dengan isi kantong kalian. Pertanyaan ke-10. Ini pertanyaan spesial sekaligus pertanyaan penutup pada sesi ini. Dari @abayalfatohman. Kontennya boleh di-download dan di-re-upload ke Facebook nggak bang? Oke, sebelum Mimin jawab, boleh atau tidak nyari upload konten ini, kita balik dulu ke alasan kenapa Mimin buat konten Quick Tech ID. Sebagian besar kreator, bikin konten demi bisa dapat penghasilan. Kadang isi kontennya edukatif, kadang cuma hiburan, bahkan ada juga yang bisa merusak penontonnya. Kalau Mimin, tujuan utama bikin konten ini adalah edukasi. Mimin pengen berbagi ilmu dan semoga bisa bermanfaat buat banyak orang. Tapi jujur aja, Mimin juga berharap bisa dapat penghasilan dari sini. Anggap saja sebagai bentuk dukungan, biar Mimin tetap semangat bikin konten. Walaupun sampai sekarang Mimin belum pernah gajian dari sini. Mimin bakal seneng banget kalau kalian bantu nyebarin ilmu ini. Jadi, boleh banget kalau mau re-upload ke platform lain atau bikin remix dengan reaction kalian. Tapi, ada satu syarat. Jangan lupa kasih sumber. Nggak sulit kan nulis di deskripsi sumber YouTube @QuickTechID. Kenapa? Bukan, Mimin bukan ingin terkenal. Tapi, supaya channel ini tetap bisa tumbuh, tetap aktif, dan bisa terus bermanfaat buat kalian semua. Jadi intinya, silahkan remix, kembangkan kreativitas kalian, bikin lebih menarik dari konten Mimin. Dan kalau bisa, jangan lupa dukung channel ini juga. Murah kok, cuma 9.900. Jadi, itu tadi jawaban dari pertanyaan kalian di episode Quick Answer kali ini. Semoga bisa bikin lebih jelas dan nambah insight baru buat kalian. Kalau masih ada pertanyaan lain, atau ada topik yang pengen dibahas di Quick Answer berikutnya, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, supaya nggak ketinggalan sesi Quick Answer dan video Quick Tech ID lainnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.